Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalila Nafisa Kusnadi dengan NIM C0504240027. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya berupa berupa prediksi tingkat depresi mahasiswa menggunakan algoritma random forest pada Student Depression Dataset. Prediksi tingkat depresi mahasiswa menggunakan algoritma random forest pada Student Depression Dataset. Dataset yang digunakan ialah dataset Student Depression. Ini memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi mahasiswa seperti karakteristik demografis, misalnya seperti usia dan jenis kelamin, aspek akademik, kebiasaan hidup sehari-hari, riwayat kesehatan mental, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Dataset ini banyak dimanfaatkan dalam penelitian pada bidang psikologi, pendidikan, dan machine learning untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi pada mahasiswa. Dengan melakukan analisis terhadap data tersebut, peneliti dapat membangun model prediksi yang mampu membantu mendeteksi risiko depresi secara lebih dini sehingga dapat mendukung upaya pencegahan maupun pemberian intervensi yang lebih tepat. Eh, Kemudian saya ingin menjelaskan alur proses data mining. Yang pertama ada import dataset. Jadi tahap pertama diawali dengan mengimport student depression dataset ke dalam, saya menggunakan Google Colab. Kemudian proses import bertujuan agar seluruh data dapat dibaca, diolah, dan dianalisis oleh program Python. Kemudian setelah dataset berhasil dimuat, sistem menampilkan beberapa baris pertama data untuk memastikan bahwa proses pembacaan dataset telah berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam pre-processing. Hmm. Dalam pre-processing ini terdapat check missing value. Check missing value itu setelah dataset berhasil diimpor. Kemudian langkah berikutnya melakukan pemeriksaan terhadap missing value atau nilai yang kosong pada setiap atribut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat data yang tidak memiliki nilai sehingga berpotensi memengaruhi proses pelatihan model. Pada penelitian ini, saya menggunakan Isnosum untuk menghitung jumlah data kosong pada setiap kolom. Setelah tadi missing value, pengecekan missing value, kemudian saya ada penghapusan kolom ID. Pada tahap pre-processing dilakukan penghapusan atribut ID dari dataset. Atribut ini hanya berfungsi sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data mahasiswa dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kondisi depresi yang menjadi target penelitian. Dalam proses machine learning, atribut yang tidak memiliki pengaruh terhadap target sebaiknya dihapus karena dapat menambah kompleksitas data tanpa memberikan informasi yang berguna bagi model. Selain itu, keberadaan kolom identitas berpotensi menyebabkan model mempelajari pola yang tidak relevan, sehingga dapat memengaruhi kualitas hasil prediksi. Oleh karena itu, atribut ID ini dihapus sebelum proses pelatihan model dilakukan, agar algoritma random forest hanya memproses atribut-atribut yang berkaitan dengan karakteristik mahasiswa dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat depresi. Setelah penghapusan kolom ID, ini komennya untuk menghapus kolom ID. Kemudian setelah penghapusan kolom ID ada pengecekan data duplikat. Tahap berikutnya ialah memeriksa apakah terdapat data yang memiliki isi sama, duplikat data. Data duplikat dapat menyebabkan model menjadi bias karena suatu data dihitung lebih dari satu kali.
Setelah pengecekan duplikat data, kemudian ada label encoding. Dataset memiliki beberapa atribut bertipe kategorikal seperti gender, city, profession, sleep duration, dietary habits, dan degree. Karena algoritma random forest ini hanya dapat mengelola data numerik, maka atribut kategorikal diubah menjadi bentuk angka menggunakan label encoding. Setelah label encoding dilakukan, kemudian ada menentukan fitur dan target. Pemisahan antara variabel prediktor, fitur, dan variabel target label fitur X terdiri dari seluruh atribut yang memengaruhi kondisi depresi mahasiswa. Target Y adalah atribut depression. Target memiliki dua kelas, yaitu 0 dinyatakan tidak mengalami depresi dan 1 dinyatakan mengalami depresi. Setelah menentukan fitur dan target, kemudian ada pembagian data. Nah, ini setelah proses pre-processing selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, training data dan testing data. Pembagian data bertujuan agar model machine learning dapat dilatih menggunakan sebagian data dan kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada penelitian ini digunakan metode trend test split dengan perbandingan 80/20, yaitu 80% data digunakan sebagai data latih, training set, kemudian 20% kemudiannya data digunakan sebagai data uji, testing set. Setelah pembagian data dilakukan, ada pelatihan model random forest. Setelah pelatihan model random forest, maka ada akurasi skor ini merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Nah, nilai akurasi ini menunjukkan presentasi jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji. Saya mendapatkan di 83% akurasi. Confusion Matrix. Confusion Matrix merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual. Melalui Confusion Matrix dapat diketahui jumlah prediksi yang benar maupun prediksi yang salah, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai performa model dibandingkan hanya menggunakan nilai akurasi. Confusion Matrix digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi algoritma random forest dalam menentukan status depresi mahasiswa. Ini Confusion Matrix implementasinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.